Tapi malaikat Tuhan yang datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagi. 1, 2, 3. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari sampai ke gunung Allah, ya ini gunung El. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bantu kita baca firman Tuhan bersama. Ya, you never walk alone. Sekalian. Nah, tahun 2023, 2025, kata dari 2025, satu dari 3 usia anak 10 tahun, 10 sampai 17 tahun di Indonesia memiliki masalah mental. Kemudian kalau kita lihat, kalau dalam soal mengatasi masalah kesehatan ini, anak laki-laki sering sekali tidak mencari dukungan untuk saat menghadapi masalah mental. Menurut hasil penelitian di tahun 2023. Kalau di Kemenkes berkata begini, berdasarkan survei kesehatan tahun 2023, bahwa generasi Gen Z dari tahun 1997 yang lahir 1957 sampai 2012 memiliki kesehatan mental. Kira-kira sekitar 60% terjadi masalah kesehatan mental. Itu PPA ada omong tentang kesehatan mental. Ibu sekalian, saya kemarin waktu kita bicara di mental di jadi saya kira-kira memberi pengertian tentang kesehatan mental. Ini adalah gangguan kesehatan mental, ada gangguan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, suasana hati, perilaku seseorang yang ditandai dengan perubahan emosi, juga perubahan kognitif dan perilaku. Biasanya masalah kesehatan mental ini terjadi karena kombinasi dari faktor biologis, psikologis, dan juga lingkungan. Saya memang mengantar bagian ini untuk sampai kepada apa yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang berikut, ada banyak contoh tentang gangguan kesehatan mental, tapi paling banyak itu tentang depresi dan juga gangguan kecemasan. Kita akan masuk kisah dari hamba Tuhan yang bernama Elia. Melarikan diri ke Gunung Horeb. Maka bagian pertama yang saya bagikan kepada kita, tidak ada satu orang pun yang kebal tentang masalah. Kita baca tentang kisah hamba Tuhan yang bernama Elia. Lalu luar biasa Tuhan dia. Tapi yang kita baca dalam 1 Raja 19 ini, kita ketemu bagian bagaimana dia tidak bisa mengatasi masalah mental. So, Ma'ana punya kuliah menyebutnya burnout. Saya untuk kami. Tapi kasih Tuhan Yesus, saya menyampaikan bahwa kalau kita baca di Alkitab, kita menemukan bahwa ada juga tokoh Alkitab mengalami hal yang sama selain dari Elia. Kalau kita baca Yeremia pasal yang ke 20 ayat 14 sampai 15, Yeremia mengutuki hari kelahiran. Karena dia merasa bahwa pelayanan yang dia berikan dan pelayanan kepada Tuhan semesta alam yang kita kenal sekarang, pelayanan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini sampai kepada masa paling sukar, sehingga akhirnya dia berkeluh kesah. Dalam Yeremia pasal yang ke-20 dia berkata begini, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan. Dia mengutuki hari kelahirannya karena masalah di dalam kehidupan dia, dalam pelayanan yang sementara dia ketemu, dalam pengeringan dia, arah dengan jejak yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita kenal di Mawar Saron searah dengan jejak Kristus. Dia merasa bahwa ini terlalu berat bagi dia, maka satu waktu dia ambil kesempatan, dia bilang terkutuklah hari kelahiran. Kalau kita baca, ternyata tokoh dalam perjanjian baru juga melakukan hal yang sama. Paulus berkata dalam Paulus bilang begini, karena dia masalah dengan pelayanannya yang terlalu berat,
dia sampai bilang dia sudah kehilangan harapan. Saya baca dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8, dia bilang begini. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan di atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa dan putus asa juga akan hidup kami. 2 Korintus pasal yang ke 2 Korintus pasal 1 ayat yang saya mengantar kita yang berhubungan dengan bagian ini. Kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh situasi di sekitar kita. Sangat dipengaruhi oleh ekonomi dalam kehidupan keluarga kita. Sangat dipenuhi juga dengan interaksi kita dengan orang-orang lain, dengan orang-orang percaya yang ada dalam komunitas kita, dengan orang-orang percaya yang di luar komunitas kita, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup kita setiap waktu akan mengalami hal-hal seperti ini. Bapak kasih Tuhan Yesus, saya mengantar kita. Dalam Alkitab juga ada orang tokoh-tokoh yang akhirnya mereka berkata begini, terkutuklah hari kelahiran. Bahkan Rasul Paulus yang kita baca, yang kisah Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru, begitu giat, begitu bersemangat, sampai ada waktu dia berkata bahwa terlalu berat beban pelayanan ini, saya rasa hidup saya ini sudah tidak ada artinya, kami sudah kehilangan harapan atas kehidupan kami. Kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul, kita menemukan bagaimana Tuhan bersama-sama dengan Rasul Paulus, pelayanan-pelayanannya, kehidupannya penuh dengan kuasa Tuhan. Bahkan ketika dia digigit oleh ular berbisa, dia tidak mati. Orang sampai mau menyembah dia karena sepertinya dia adalah dewa. Tapi ada masa dia dalam 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 dia bilang begini. Tepung hidup ini terlalu berat. Pelayanan yang beta tanggung ini terlalu berat. Sehingga beta putus asa dengan beta hidup. Ayo kasih Tuhan Yesus. Maka saya mengantar kepada hamba Tuhan yang bernama Elia. Yang kita baca dari 1 Raja-Raja. Siapa Elia? Kita tahu Elia. Luar biasa yang Tuhan buat bersama-sama dengan Elia. Dia melayani sebagai nabi Tuhan. Dia melayani sebagai pelayan Tuhan. Dan Tuhan memakai Elia dengan luar biasa. Kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Baru, Nabi Elia juga disebut sebagai nabi yang besar. Nabi yang betul-betul bekerja dengan luar biasa. Perjanjian Baru lalu menulis bahwa Nabi Elia itu juga manusia biasa seperti kita. Tapi kasih Tuhan Yesus, saya mengantar di bagian ini. Rasul Petrus bilang begini dalam kitabnya. Dia berkata bahwa orang yang melayani Tuhan adalah imam dari raja. Maka saya mengantar kita kepada kita semua bahwa semua kita yang percaya kepada Yesus adalah imam dari Allah semesta alam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya memberi judul pertama, bagian pertama yang berhubungan tentang You Never Walk Alone ini adalah tidak ada yang kebal dari masalah mental. Tidak ada yang kebal dari masalah-masalah berhubungan tentang keputusasaan. Tidak ada yang kebal dari masalah-masalah tentang banyak sekali tuntutan dalam kehidupan dia. Tidak ada yang kebal, termasuk dengan saya. Baik, kasih Tuhan Yesus, saya menyampaikan bagian ini. Karena masalah mental, kita baca anak dari pendeta yang luar biasa yang bernama Rick Warren, akhirnya dia bunuh diri. Anak dari pendeta. Atau kita juga membaca kisah tentang seorang pendeta luar biasa dalam umur 30-an. Banyak sekali jemaat yang datang beribadah bersama dengan pelayanan dia di Amerika. Dan akhirnya karena dia terlalu depresi, dia mengambil waktu dan dia bunuh diri. Saya pernah baca satu artikel, saya sharing di beberapa tempat sama dalam dari mana. Suatu waktu di Alaska di Amerika Serikat, yang menjaga pegunungan, yang menjadi polisi hutan atau polisi yang menjaga wilayah Alaska ini, menjaga karena orang-orang sering berpergian ke Alaska. Mereka lalu menemukan laporan bahwa ada satu orang yang sementara berjalan tanpa baju dan dengan celana pendek di Alaska di dalam suhu di bawah 30 derajat. Mereka lalu pergi ke itu tempat, mereka cari tahu, mereka akhirnya panggil tim SAR, lalu tim SAR datang menyelamatkan. Mereka menyelamatkan orang ini yang sementara berjalan di dalam
salju dengan dingin di bawah 30 derajat ini, mereka pergi lalu mereka selamatkan dia. Setelah mereka ketemu selamatkan dia, mereka baru sadar bahwa dia pendeta. Sebelumnya di tahun 2000 itu dia dinobatkan sebagai pendeta terbaik yang pernah dimiliki oleh Amerika Serikat. Tetapi tahun berikutnya tahun 2001 dia sementara ada di situ. Dia bilang begini, tubuh saya terasa panas dan saya tidak bisa mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pelayanan. Bapak sekalian, saya masuk di bagian tentang ini, tentang hamba Tuhan yang bernama Elia ini. Luar biasa Tuhan pakai dia. Dia bisa bilang kepada hujan supaya hujan berhenti. Selama 3,5 tahun Tuhan mengikuti apa yang dia bilang dan hujan tidak turun di bangsa Israel pada waktu itu dalam pemerintahan Raja Ahab. Dia juga pernah makan, dan kita sudah dengar firman Tuhan beberapa waktu ini. Dia pernah dipelihara Tuhan di Sungai Kerit dengan air dari Sungai Kerit. Kemudian ketika dia makan, maka Allah mengirim gagak untuk memberi makan, memberi roti dan memberi daging kepada dia. Dia menikmati pemeliharaan Tuhan. Dia juga pernah datang ke janda di Sarfat. Janda di Sarfat, dia dalam keadaan kelaparan, dia datang ke janda di Sarfat. Maka tempayan dari janda Sarfat, minyak maupun tepung tidak pernah berhenti. Karena dia membuat pelipat gandaan karena karya Tuhan. Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Kita juga baca kisah yang paling spektakuler. Elia melawan 850 nabi palsu. Ada 450 nabi Baal, ada 400 nabi Assyria. Elia datang dan melawan, dan kita tahu bagaimana Allah bekerja luar biasa di Gunung Horeb. Ketika dia memberi persembahan, api dari langit atas keinginan Tuhan, api dari langit membakar persembahan dan menyatakan bahwa memang dia Allah yang hebat. Elia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika seorang yang bernama Isabel berkata kepada dia, karena apa yang engkau lakukan ini, maka saya akan membunuh engkau. Elia mendengar kata intimidasi itu, maka dia ambil keputusan untuk berlari, meninggalkan tempat pelayanannya, dia ambil keputusan untuk pergi. Dan akhirnya Bapak Ibu kita baca kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal 9. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang kebal dengan yang siapapun kita, profesi apapun, kondisi status rohani kita seperti apa. Tapi kasih Tuhan Yesus, saya menyampaikan tentang salah mental ini, saya masuk. Tidak ada salah mental juga. Salah mental ini tarik dengan jauh. Kalau kita dengar Tuhan mendekat. Tapi kasih Tuhan Yesus, pikiran, kalau tadi soal mental, maka saya masuk di dosa. Pikiran, perasaan, pengertian, perkataan, dan tindakan kita menurut Alkitab sudah diracuni oleh dosa. Karena itu tidak ada satu orang pun yang kebal. Tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap melanggar apa yang Tuhan mau. Semua orang punya kesempatan, punya waktu, punya kesempatan untuk bisa melakukan. Tapi kasih Tuhan Yesus, kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10, ketika saya mengantar kita masuk dalam dosa, saya mengantar tentang orang yang tidak ada yang kebal terhadap dosa. Maka saya baca kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna dan tidak berbuat baik. Tidak seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka
tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang. Tapi Yesus, masalah mental juga bukan hanya berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan lingkungan, dengan sekitar kita atau psikologis. Masalah mental juga berhubungan dengan. Tapi kasih Tuhan Yesus, tetapi sebagai orang percaya kita menyadari soal berkaitan dengan dosa. Karena kasih Allah kepada kita, maka kita semua dibebaskan dari dosa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada setiap kita, maka Dia beri Yesus kepada kita. Anaknya yang tunggal, yang satu-satu milik, Dia berikan kepada kita, supaya kita oleh kehidupan yang. Roma pasal 5 berkata bagian ini. Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Tapi kasih Tuhan Yesus, saya masuk yang berhubungan tentang setiap manusia. Tapi karena kasih Allah, semua dibenarkan di hadapan. Lalu Roma pasal 5 ini berkata begini, bahwa dulu sebelumnya karena kesalahan-kesalahan kita, karena dosa-dosa kita di hadapan Allah, kita adalah musuh dari Allah itu sendiri. Kita adalah orang yang sendiri mengambil keputusan untuk melawan Allah. Karena kesalahan-kesalahan kita, karena dosa-dosa kita, kita mengambil keputusan untuk melawan Allah. Tetapi karena Yesus Kristus, tetapi karena Allah mengizinkan pendamaian kepada Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita semua sekarang ini oleh Yesus Kristus kita dibenarkan di hadapan. Tapi kasih Tuhan, saya mengantar kita dalam bulan Desember 2020. Terus mengakui Yesus, untuk terus datang bangun hubungan dengan Yesus. Karena mengaku Tuhan kita, Tuhan yang setia, pasti mengampuni dan Dia mengajak bahwa kasih karunia Allah sementara diberikan bagi setiap. Maka setiap kita diberi kesempatan. Setiap kita diberi kesempatan untuk meminta. Maka di bagian ini saya sampaikan. Saya tidak tahu salah apa. Saya tidak tahu sementara ini kita sementara melakukan apa di hadapan dan tidak benar kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu semua. Hanya Tuhan yang tahu kesalahan kita dan dosa yang kita sementara, bahkan sementara kita berharap, hanya Tuhan yang. Maka adalah waktu dan kesempatan waktu ini untuk saya sampaikan kepada kalian dan menggunakan ayat firman. Hari ini jika Tuhan bicara, ambil keputusan. Tempat sementara menghadap roti dan air anggur yang kita bawa dalam pertemuan kita. Maka ketika darah dan juga air anggur dan juga roti yang kita pegang dan kita mengangkat melebihi kepala kita, deklarasi di hadapan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu memberi. Yesus, saya masuk 19:5 dengan ayat 7 yang kita telah baca. Dia Tuhan yang selalu memberikan. Dia
Tuhan yang mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Dan dia selalu memberi. Hamba Tuhan yang bernama Elia ini melari. Masalah depresi, masalah ketakutan dan intimidasi dari Isabel. Kenapa Isabel ini sangat ditakuti? Isabel punya putri dari salah seorang raja di tempat itu dan punya kekuasaan yang baik. Dan dia punya kemampuan untuk menggerakkan semua pasukan untuk membunuh. Karena sebelumnya dia membunuh nabi-nabi Tuhan. Dan akhirnya Elia berdiri atas nama Tuhan. Dan ketika Elia sudah masuk dalam peperangan besar, mengalahkan nabi-nabi Baal, nabi-nabi Assyria, dan nabi-nabi itu dibunuh, Elia mulai masuk dalam masa-masa depresi. Dan dia akhirnya berlari meninggalkan karena intimidasi. Bagian ini. Saya juga menyampaikan bagian ini. Kadang Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Kita sudah tahu dan kita sudah mengakui dan kita sudah datang kepada Tuhan dan mohon ampun. Tapi iblis yang adalah pendakwa kita, dia setiap hari bilang begini, kamu tetap berdosa, kamu tetap salah, kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Iblis lalu mendakwa dan mengingatkan hal-hal yang sebenarnya Allah telah ampuni. Tapi iblis dakwa kita dan dia mulai ulang-ulang sampaikan kepada kita bahwa engkau berdosa, engkau tidak layak, engkau tidak boleh, engkau tidak begini. Bahkan kita akhirnya ambil keputusan untuk tidak melayani Tuhan. Bukan lebih dari itu. Ketika ada yang sementara datang minta didoakan, kita sendiri takut karena dosa begitu besar dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak berani untuk mengambil keputusan untuk mendoakan orang itu. Karena kita merasa kita salah. Padahal Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan Yesus, bahkan masuk dalam perjamuan bersama dengan kita setiap minggu pertama di bulan-bulan yang berjalan, kita selalu datang dan mengaku dan beracara dengan Tuhan. Saya percaya Yesus segera mengampuni Bapak Ibu ketika Bapak Ibu beracara dengan Tuhan. Tapi kita yang kadang-kadang mengingat apa kesalahan-kesalahan kita, lalu kita membesarkan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan saat berdoa, sampai akhirnya kita tidak merasa tidak layak. Masa melaut ujung timur Tuhan mau sampai ujung bumi Tuhan buat kesalahan. Mazmur berkata bahwa Dia membersihkan utuh bersih, bahkan merah seperti kermisi pun Dia bersihkan putih. Kadang iblis mendakwa kita, menyatakan kita masih bersalah di hadapan. Tapi kasih Tuhan Yesus, di bagian ini saya menyampaikan tentang kesempatan kedua. Kalau kita baca tentang ini, maka saya mengantar ini. Allah Tuhan kita merawat kita secara holistik, seluruhnya. Dia tidak tegur. Allah kita bukan Allah yang kalau kita dalam keadaan yang susah dan dia langsung tegur dan menyerang kita. Bukan. Dia Allah yang merawat kita. Hamba Tuhan yang bernama Elia ini. Nabi Tuhan yang bernama Elia ini. Kita baca Tuhan tidak tegur dia. Tuhan tidak marah dia. Tuhan tidak datang dengan suara begitu besar dan menggelegar dan membuat Elia takut dalam keadaan depresi dan ketakutan dia itu. Tuhan tidak melakukan itu. Dia merawat dengan holistik kehidupan kita. Dia tidak tegur. Lalu dia kirim malaikat untuk menolong. Bukan saja itu. Dia memberi kesempatan untuk recovery, pemulihan dalam kehidupan dari hamba Tuhan yang bernama Elia. Bapak Ibu baca yang dalam ayat yang sebelumnya yang di ayat ini. Ada roti. Ada roti. Bapak Ibu tahu dalam perjanjian baru ketika Yesus deklarasi, akulah roti hidup. Yesus bilang, akulah roti hidup. Kita baca di sini ketika Tuhan kirim malaikat untuk menolong hamba Tuhan yang bernama Nabi yang bernama Elia ini. Tuhan memberikan roti. Saya mengantar kita di kehidupan kita. Dalam kesempatan ketika Allah merawat kita secara holistik. Dia beri Yesus kepada kita. Kalau kita baca selanjutnya 40 hari, 40 malam dia berlari, berjalan tidak lapar. Karena dia makan roti yang diberikan oleh malaikat Tuhan atas seizin Tuhan. Tapi kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka di bagian ini saya ingin sampaikan.
bahwa dalam kondisi-kondisi seperti ini, ingat baik-baik, Tuhan itu hadir. Sadar bahwa Tuhan ada dalam kehidupan. Sadar bahwa Tuhan memang benar-benar ada dalam kehidupan. Dan dia siap merawat. Kadang-kadang kan kita merasa Tuhan tidak ada di kita. Kita merasa Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Intimidasi dan cakrawala berpikir kita. Karena iblis menguasai kita dan menuduh-nuduh kita. Mendakwa-dakwa kita. Maka kita akhirnya merasa bahwa Tuhan tidak ada di sekitar kita. Tuhan tetap ada dalam situasi kehidupanmu. Sesulit apapun kehidupanmu. Sesulit apapun keluargamu, sesulit apapun anak-anakmu, sesulit apapun doa-doa apa yang sementara ini Bapak Ibu naikkan dan merasa bahwa kehidupanmu terlalu sulit. Mungkin menjerit sama seperti Rasul Paulus atau menjerit juga sama seperti Yeremia ataupun seperti hamba Tuhan ini yang bernama Elia dan berkata, ambillah nyawaku karena aku tidak lebih baik daripada para pendahuluku. Ingat baik-baik bahwa Tuhan ada. Rasul Paulus lalu menulis begini. Ada rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Dan rahasia itu adalah Kristus ada di tengah-tengah kamu. Rasul Paulus tidak menyebutnya Yesus. Rasul Paulus lalu menulis dan menegaskan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Apa yang Alkitab maksudkan tentang Kristus ada di tengah-tengah kamu. Yaitu pengurapan Allah, yaitu penyertaan Allah, yaitu kuasa Allah tetap ada bersama-sama dengan kamu, dengan kita di dalam situasi apapun dalam kehidupan kita. Karena itu dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Maka saya beri judul, You Never Walk Alone. Engkau tidak akan pernah sendiri. Tuhan tetap bersama-sama dengan engkau. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Bagian yang ketiga. Percakapan jujur antara Elia dengan Tuhan. Ayat yang ke-10. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Tapi mereka yang lain masih ada ini ingin mencabut nyawa. Tapi kasih Tuhan Yesus bercakap jujur dengan Tuhan. Saya punya teologi yang berbeda sejak remaja. Teologi saya adalah saya tidak akan mengeluh atas hidup saya kepada siapapun. Yang adalah saya hanya membuat afirmasi positif terhadap diri saya dan afirmasi tentang iman saya dalam firman Tuhan yang saya baca dan yang saya dengar. Waktu saya menyusun bagian ini, saya merasa begitu. Saya jarang sekali mengeluh. Bahkan ketika saya kecelakaan dan sudah parah oma dengan opa, ketika saya siuman dan lihat oma dan opa menyesal dan mengeluh, saya bilang jangan mengeluh. Karena memang saya tidak mengeluh di hidup. Saya punya teologi seperti itu. Waktu kami menikah, Ma Ana bilang begini. Ini harus berkeluh kesah, beda dengan mengeluh. Berkeluh kesah dengan Tuhan. Bukan hanya ambil keputusan untuk afirmasi positif saja atau menyatakan iman saja bahwa Tuhan hebat, Tuhan baik, Tuhan. Tapi kita juga harus ambil kesempatan untuk mengeluh dan menjadikan Tuhan sebagai sahabat yang bisa diberi kesempatan untuk bercerita tentang perasaan kita, pikiran kita di hadapan Tuhan. Maka sama seperti yang dilakukan oleh hamba Tuhan bernama Elia ini. Dia bicara jujur dengan Tuhan. Saya memang telah melayani. Saya menghasilkan pelayanan. Saya sendiri yang menghadapi para nabi-nabi. Nabi-nabi Tuhan tidak ada, tinggal saya saja yang menghadapi. Tapi ada yang ingin membunuh saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah juga senang dengan pernyataan iman kita. Afirmasi positif iman kita. Pernyataan iman kita. Dan Allah sangat senang itu. Tapi Allah juga ingin mendengar keluh kesah kita. Bahkan kalau kita baca Alkitab, ada kitab yang disebut kitab ratap. Dia izinkan kita meratap di hadapan Dia. Ayo kasih Tuhan Yesus. Maka kitab Mazmur bercerita banyak hal yang berhubungan tentang ratap. Bukan hanya pengakuan seperti Mazmur 23. Bukan hanya pengakuan-pengakuan seperti Mazmur pasal yang ke-1. Bukan hanya itu.
Bukan hanya pujian-pujian yang luar biasa yang seperti Mazmur pasal 50. Tapi Mazmur pasal yang ke-13 ini bicara, Tuhan berapa lama lagi Tuhan lupa beta? Berapa lama lagi Tuhan sembunyikan wajah Tuhan dari beta? Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kenapa begini? Kenapa begini Tuhan Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya senang dengan afirmasi positif dari kita dan pernyataan iman dengan kita. Tapi Tuhan yang sangat senang dengan hubungan dengan kita. Seperti apa yang dinyanyikan anak-anak dari sekolah minggu kita. Tuhan itu senang terhubung dengan kita. Bukan hanya hal yang baik saja. Tapi berkeluh kesah dengan dia. Dia sangat senang. Maka Mazmur mengajar kepada kita. Dia Tuhan yang mendengar jeritan teriak kita. Dia dengar waktu engkau merasa terlalu susah. Dia pasang telinga waktu engkau berteriak dan berseru kepada dia atas kondisi kehidupan. Dia pasang telinga, dia pasang telinga. Bahkan saat engkau menangisi dosamu yang tidak bisa engkau lepaskan dengan kekuatan, dia dengar baik-baik. Dan dia bilang, aku mengasihi. Seperti dia datang kepada Elia. Pada waktu Elia sementara parah. Dia beri kekuatan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Tuhan sangat ingin bangun hubungan dengan kita. Dia mau dengar jeritan kita. Dia juga senang dengan pernyataan iman kita. Bahwa dia hebat, dia Tuhan besar, Tuhan luar biasa. Tapi dia juga dengar jeritan dan keluh kesah. Bagian akhir dari berita firman Tuhan kita hari Minggu pertama di September 2025. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12 sampai ke 13. Sesudah gempa itu datanglah api, tapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Sesudah api itu datang suara hembusan yang lembut. Ketika Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Datanglah suara kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, Elia? Bapak kasih Tuhan Yesus, kadang Tuhan bicara guntur guruh kilat seperti dalam Keluaran pasal 19 dan Keluaran 20. Ketika Tuhan bicara dengan umat Tuhan. Elia pertama merasa bahwa Tuhan akan bicara lewat api yang datang. Elia kedua merasa bahwa Tuhan akan datang dengan angin yang kencang. Tapi kemudian ada angin sepoi datang, hembusan yang lembut. Elia menyadari Tuhan sudah datang. Dia ambil pakaiannya, jubahnya, dia tutup, dia selubungi, dan dia mendengar suara Tuhan. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Dengarkan suara Tuhan. Dengarkan cara dia bicara dengan. Karena Tuhan bicara dengan kita itu tidak sama. Tidak sama Tuhan bicara dengan kita. Karena waktu dia bicara dengan Ever beda. Dia bicara dengan Bapak Ibu. Hamba Tuhan yang ada, anak-anak muda yang ada. Dia bicara dengan caranya dengan kita. Karena dia tahu siapa kita. Maka dia bicara dengan kita. Karena itu buka telinga. Buka telingamu. Buka telinga rohanimu. Dan dengar bagaimana dia bicara dengan. Seperti hamba Tuhan yang bernama Elia ini. Dia mencari cara bagaimana Tuhan bicara dengan angin, gempa, api, bentuk lawatan Tuhan. Spektakuler. Seperti yang kita baca dalam kitab Keluaran. Tapi juga ada suara hembusan yang lembut. Yang datang untuk menyampaikan berita kepada Tuhan. Hembusan yang lembut yang Tuhan bicara dengan kita. Satu saja yang sering Tuhan bicara dengan kita. Saya mengasihi kamu. Aku mengasihimu. Aku tahu engkau bersalah dan berdosa di hadapan. Tapi Yesus beri hembusan lembut dan bilang, aku mengasihi. Cara dia mengasihi kita, dia tergantung di atas kayu salib.
cara dia mengasihi dan mengampuni kita. Saat dia tersiksa, dia bilang, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tapi kasih Tuhan Yesus, henti musik saya silakan. Kita akan masuk dalam perjamuan.